Hai viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Bersama saya Andromeda. Nah, di kesempatan kali ini saya masih saja berbicara soal sensasi-sensasi asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, diantaranya badan lemas, cemas, mental terganggu, keringat dingin, sering bersendawa, dan was-was ya. Jadi kalian yang masih mengalami hal seperti ini ya, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, segera pulih, segera bangkit, segera move on ya dari kondisi kalian ini. Kalian jangan putus asa, tetap semangat, tetap berikhtiar, tetap berpositif thinking, karena sesungguhnya kesembuhan ini cuma dari diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian down dengan kondisi kalian sendiri, ketika kalian putus asa dengan kondisi kalian sendiri, siapapun nggak akan bisa menyembuhkan kalian kecuali dengan dari dalam diri kalian sendiri. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu terima kasih kepada kawanku semua yang setia menyimak video saya, yang setia mendukung channel saya. Dan buat kawan-kawanku yang ada di luar sana yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara menekan subscribe, like, dan share agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru mengenai asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis. Nah, baiklah kawan-kawan, apa yang kalian rasakan ini sebenarnya adalah suatu pembelajaran bagi diri kita, suatu pelajaran besar bagi diri kita, suatu motivasi besar bagi diri kita agar kedepannya hidup kita lebih baik lagi, agar kita lebih menyayangi diri sendiri, agar kita lebih memperhatikan yang namanya kesehatan, agar kita lebih memperhatikan yang namanya pola makan, pola hidup, dan paling tidak itu yang paling penting adalah benahi pikiran kalian ya. Sugesti diri kalian sendiri dengan kata-kata yang positif. Cobalah beri motivasi kepada diri kalian sendiri dengan mengucapkan kata-kata yang positif seperti Andro, kamu baik-baik saja, kamu ini sehat-sehat saja, hidupmu masih panjang, masa depanmu masih cerah, ayo bangkit, ayo keluar dari kesemuanya ini, ayo teruslah berusaha dan tetap semangat. Seperti itu. Jadi setiap hari itu jadi setiap hari itu cobalah untuk menyemangati diri sendiri, cobalah untuk membuka pikiran, cobalah untuk membuka hati, cobalah untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari berdoa, mari berusaha, mari berikhtiar, mari beribadah, mari bersedekah ya. Nah, buat kawan-kawanku semua yang mengalami hal-hal tersebut, saya yakin kalian itu semua baik-baik saja. Saya yakin semua ini suatu proses hidup kita, suatu proses yang indah, suatu proses yang membuat kita lebih dewasa lagi menyikapi berbagai hal permasalahan hidup. Dan paling tidak, syukurilah apa yang kalian miliki ya. Jadi ketika kita punya rasa syukur yang tinggi, meskipun kita dalam kondisi seperti ini, syukurilah bahwa kita masih diberi pinjaman nafas oleh Tuhan. Itu suatu nikmat yang sangat luar biasa. Ketika kita masih diberikan nafas, bangun tidur kita bangun, kita ucapkan syukur ya. Kita ucapkan syukur, terima kasih untuk berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika kalian bersyukur, tentu ada suatu motivasi besar pada diri kalian. Jadi ketika kalian mengalami sensasi-sensasi yang sangat luar biasa, itu akan membuat diri kalian terbiasa dengan apa yang kalian lalui selama ini, apa yang kalian jalani selama ini ya. Jadi bersyukurlah ya, bersyukur. Dengan bersyukur, apa yang kita rasakan, sensasi apapun yang kita rasakan, dengan rasa syukur itu tentu akan kita lewati dengan baik-baik saja. Nah, buat kawan-kawan yang masih mengalami sensasi badan lemas, seperti tak ada daya ya untuk melakukan aktivitas, bahkan tidak ada semangat untuk hidup, buanglah pemikiran-pemikiran seperti itu. Yakinlah bahwa Tuhan itu menyayangi kita. Kita diberikan seperti ini itu karena karena Tuhan itu tahu kalau kita kuat ya. Tuhan itu tahu kalau kita mampu untuk melewati semua ini. Jadi bersabarlah ya.
ketika kalian lemas, jangan berputus asa. Cobalah untuk melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kalian lagi. Karena badan yang lemas itu karena seperti kalian ketahui, kondisi lambung kita itu, pencernaan kita itu masih terganggu. Jadi sehingga makanan yang masuk dalam lambung belum terserap sepenuhnya atau belum bisa dicerna sepenuhnya oleh lambung yang bisa diubah untuk jadi tenaga. Nah, ditambah lagi dengan rasa cemas kalian, pikiran kalian yang terkuras tentu membuat tenaga kita itu terkuras juga, sehingga kita merasakan badan lemas. Jadi cobalah untuk menjaga 3P kembali, pola makan kalian, atur secara baik-baik agar makanan yang baik yang masuk itu ke dalam lambung kalian bisa diubah menjadi energi, sehingga ada tenaga yang muncul pada tubuh kita agar mengurangi rasa lemas yang ada pada diri kita. Nah, kemudian yang pikiran kalian itu kurangilah untuk berpikiran negatif, karena ketika kalian stres ya tentu akan menguras banyak tenaga pula ya, sehingga kita mengalami perasaan lemas. Jadi janganlah berputus asa, semangatlah ya, karena saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada saya ini adalah karena saya kuat, saya pasti bisa melalui semua ini. Nah, begitu pula dengan kalian, tanamkan kepada diri kalian bahwa Tuhan menyayangi kalian dengan teguran seperti ini agar hidup kalian itu lebih baik lagi. Jadi Tuhan itu menegur kita dengan cara yang seperti ini bukan karena Tuhan membenci kita atau apa, karena Tuhan menginginkan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Nah, jadi kemudian sensasi yang sering kita alami lagi itu, kita itu merasa sering cemas. Nah, perasaan sering cemas ini tergantung dari hati kalian sendiri ya. Nah, ketika kita merasa cemas, berarti ada ketakutan yang tidak jelas kepada diri kita, kepada hati kita, kepada pikiran kita. Nah, ketika kita mengalami kecemasan itu karena ada ketakutan yang tidak jelas, cobalah untuk lebih menenangkan hati, menenangkan pikiran dengan beribadah ya. Jadi yakinlah apa yang kita alami ini, tutupi semua dengan hal-hal positif, diantaranya utamanya itu beribadah. Berbuat baiklah kepada sesama manusia, berpositif thinkinglah kepada manusia, nggak usah mengurus urusan orang lain. Sayangilah diri kalian sendiri, dan paling tidak bagi kita yang muslim, cobalah lebih banyak berzikir, cobalah lebih banyak beristighfar, cobalah lebih banyak bersedekah ya. Nah, kemudian sensasi-sensasi ini juga membuat mental kita terganggu ya. Nah, mungkin ini juga sangat berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari kita, yang dimana mental kita terganggu itu dalam arti kita berada pada suatu posisi kondisi yang dimana mood kita ya sering berubah-ubah. Kadang kita langsung sedih, kadang kita langsung takut ya, dari kita yang dulunya pemberani akhirnya merasa ketakutan, yang dulunya kita sering ceria akhirnya kehilangan kebahagiaan, kehilangan keceriaan, senyum pun susah. Meskipun senyum serasa nggak ada artinya ya. Jadi untuk menutupi semua itu, cobalah untuk bangkit lagi, cobalah untuk menyemangati diri sendiri, cobalah untuk kembali ke lingkungan yang dulu lagi, dalam arti hindarilah orang-orang yang memiliki dampak negatif kepada diri kita. Hindarilah lingkungan yang membawa dampak negatif kepada diri kita. Semangatilah diri sendiri, yakinlah bahwa Tuhan bersama kita, yakinlah bahwa Tuhan berada pada hati setiap manusia ya. Jadi ketika kita mengalami perasaan sedih karena suatu masalah, ingatlah hal-hal positif yang bisa menutupi kesedihan kalian. Begitu pula dengan ketika kita kehilangan kebahagiaan, ingatlah momen-momen yang ketika kita merasa bahagia bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat, bersama anak, istri, saudara dan sebagainya. Jadi ketika kalian merasa sedih, ingatlah bahwa masih banyak atau orang-orang sekitar kita itu masih menunggu keceriaan kita, kebahagiaan kita, kebersamaan kita lagi seperti sedia kala. Nah, kemudian yang sering bersendawa ini, kalian juga, ini adalah salah satu sensasi yang sering kita alami ketika memiliki asam lambung yang berlebih ya, karena adanya peningkatan gas lambung. Jadi sehingga kita mengalami sering bersendawa. Jadi nggak usah panik masalah hal itu, karena
bersendawa itu adalah proses respon tubuh kita untuk mengeluarkan gas lambung yang sudah banyak ya, karena peningkatan asam lambung, sehingga kita mengalami sering bersendawa, bahkan setiap hari, bahkan hampir dari pagi sampai malam kita sering seperti itu. Jadi nggak usah panik ya. Nah kemudian yang terakhir itu kita sering merasa was-was. Nah perasaan was-was ini seperti apa ya, kita itu memiliki rasa takut yang tidak jelas akan suatu hal yang tidak jelas. Tingkat kewaspadaan kita itu lebih tinggi dari sebelumnya. Nah tetapi tingkat waspada kita ini nggak jelas karena ketakutan yang ditimbulkan itu nggak jelas juga. Jadi kita was-was terhadap suatu hal yang jelas. Sebenarnya rasa was-was ini ada nilai positifnya ya, tetapi ketika berlebih itu akan mengganggu aktivitas kita juga. Nah rasa was-was ini adalah respon sebagai bentuk pertahanan diri ketika feeling kita, insting kita, hati kita, pikiran kita merespon akan ada suatu bahaya, akan ada suatu bahaya ya, sehingga kita merasa was-was. Jadi tapi ketika was-was itu nggak jelas, karena ketakutan yang tidak jelas, bahaya yang tidak jelas, itu akan mengganggu keseharian kita. Jadi cobalah lebih lurus lagi ke depan, berpikir sederhana bahwa kita ini tidak sendiri, kita berada di lingkungan banyak orang, dan tidak mungkin akan ada suatu bahaya ketika kita berada di lingkungan yang ramai, lingkungan yang ramah, kita berada di lingkungan orang-orang yang menyayangi kita. Jadi hilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu, tetap melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi di sini pada intinya saya mau mengatakan, dari semua segala sensasi yang kalian rasakan itu, mulai dari cemas, badan lemas, mental terganggu, sering bersendawa, rasa was-was, itu adalah suatu hal yang kalian ambil positifnya saja. Ketika kalian mengalami itu, lebih baik kalian berpikir bahwa ini adalah bentuk dari respon tubuh kalian ketika mengalami sensasi-sensasi atau mengalami asam lambung keluar dan anxiety psikosomatis. Jadi kawan-kawanku yang ada di luar sana ya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, doa terbaik untuk kalian. Saya pernah mengalami hal seperti ini, kalian tidak sendiri. Masih banyak teman-teman yang ada di luar sana mengalami hal yang seperti ini. Saya doakan semua kalian sembuh, bisa beraktivitas kembali. Ayo bangkit, jangan berputus asa. Kalian jangan membuat diri kalian terpuruk dengan pikiran kalian sendiri, karena sesungguhnya jiwa kita itu lebih besar dari rasa anxiety kita ya. Ingat itu. Jiwa kita lebih besar dari rasa cemas kita. Ingat. Ya. Jadi tetap semangat ya. Tetap berjuang, tetap fokus, tetap tersenyum, tetap melakukan aktivitas, lawan ketakutan kalian, keluar rumah ya. Keluar ya. Ketahuilah bagaimana menghadapi anxiety, ketahuilah bagaimana menghadapi sensasi asam lambung, ketahuilah bagaimana menghadapi sensasi GERD. Jadi semangat ya. Kita berusaha. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini mungkin singkat, tapi semoga ada manfaatnya ya bagi kalian semua. Nah, apabila ada manfaatnya, jangan lupa dukung terus channel saya agar saya lebih semangat lagi mengupload video terbaru ya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.